Halo guys, kali ini kita akan membahas negara Bangladesh, sebuah negara kecil di Asia Selatan yang memiliki sejarah panjang dan telah dikenal sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi terpadat di dunia. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi beberapa realita yang jarang dibicarakan oleh banyak orang, seperti praktik prostitusi dan semakin maraknya perdagangan manusia yang diperburuk oleh tingginya tingkat kriminalitas di negara ini. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa ritual keagamaan yang unik. Semua informasi menarik ini akan kami rangkum dalam video ini hanya untuk Anda. Bangladesh adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan luas wilayah sekitar 147.000 km per kubik yang dihuni oleh lebih dari 170 juta orang. Kepadatan penduduk yang luar biasa ini tentu saja membawa berbagai tantangan bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Banyak orang yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama di daerah kumuh yang tersebar di kota-kota besar. Sebuah kota dengan populasi lebih dari 21 juta penduduk. Dhaka dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat masalah serius yang mendasarinya. Permukiman kumuh di kota ini menampung lebih dari 4 juta orang, di mana kehidupan mereka sangat jauh dari kata layak dan bisa dianggap tidak manusiawi. Banyak rumah di permukiman tersebut dibangun dari bahan-bahan murah dan tidak aman, seperti lembaran logam, plastik, dan kayu bekas. Selain itu, kota ini juga mengalami masalah serius dengan saluran air yang tidak memadai, sehingga kotoran dan limbah menumpuk di jalanan. Hal ini tidak hanya menimbulkan bau yang tak sedap, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Di tengah kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan, penduduk kota Dhaka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dhaka menghadapi tantangan serius terkait kondisi kerja yang sering kali tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah industri garmen, yang merupakan salah satu industri terbesar di Bangladesh, khususnya di kota Dhaka. Di sini, ratusan bahkan ribuan pekerja bekerja di pabrik-pabrik dengan upah yang tergolong rendah, jam kerja yang panjang, dan lingkungan kerja yang sangat berbahaya. Salah satu insiden paling tragis yang mencerminkan risiko kehidupan di Dhaka adalah runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013 yang merenggut nyawa lebih dari 100 pekerja. Meskipun ada banyak protes dan kritik internasional, kondisi kerja di pabrik-pabrik garmen di kota Dhaka masih jauh dari yang diharapkan. Ketika membahas mengenai kota Dhaka, salah satu hal yang tak bisa diabaikan adalah masalah kemacetan yang sangat parah. Bagi sebagian besar penduduk yang tinggal dan mencari nafkah di kota ini, kemacetan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, Dhaka sering dianggap sebagai salah satu kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Bayangkan saja sebuah kota yang tidak pernah tidur, di mana jalan-jalannya selalu dipadati kendaraan nyaris setiap saat, baik siang maupun malam. Dengan lebih dari 1 juta kendaraan yang melintasi jalan-jalan setiap harinya, perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 30 menit seringkali berubah menjadi perjalanan yang memakan berjam-jam. Sementara itu, sistem transportasi publik di Dhaka masih jauh dari memadai. Mayoritas penduduk masih bergantung pada bus dan becak sebagai sarana transportasi. Namun, jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan populasi yang harus mereka layani setiap harinya. Kemacetan lalu lintas di kota ini telah menyebabkan terjadinya antrian panjang dan penumpukan kendaraan di berbagai sisi jalan. Tidaklah mengherankan jika kecelakaan lalu lintas sering terjadi di wilayah ini. Situasi ini diperburuk oleh tata kota dan infrastruktur jalan yang sempit, serta banyaknya jalan yang dibangun tanpa perencanaan yang matang. Ditambah lagi, keberadaan pedagang kaki lima di tepi jalan dan persaingan antara kendaraan becak serta kendaraan pribadi untuk mendapatkan ruang yang terbatas memperparah kondisi. Selain itu, keberadaan lubang-lubang besar di jalan juga memperlambat arus kendaraan dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan, terutama ketika musim hujan tiba. Jalan-jalan yang buruk ini seringkali tergenang air, sehingga menambah masalah kemacetan yang sudah sangat parah. Perjalanan sehari-hari menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, yang harus menghabiskan waktu berjam-jam terjebak dalam antrian kendaraan yang tak kunjung berakhir. Kondisi ini tidak hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga menyebabkan kelelahan fisik yang dapat meningkatkan stres dan depresi bagi masyarakat di Dhaka. Banyak pekerja yang terpaksa bangun sangat pagi untuk tiba di tempat kerja tepat waktu dan harus pulang larut malam karena perjalanan yang memakan waktu sangat lama. Masalah yang dihadapi negara ini tidak hanya terbatas pada isu-isu yang umum dibicarakan, tapi juga mencakup tingginya tingkat kriminalitas, terutama di daerah perkotaan seperti Dhaka, Chittagong, dan Hulia. Di kota-kota tersebut berbagai bentuk kejahatan marak terjadi. Sebagai contoh, di Dhaka, angka kejahatan seperti perampokan, pencopetan, dan pencurian tergolong tinggi. Kejadian-kejadian tersebut sangat umum dan seringkali terjadi di area dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti pasar, stasiun bus, dan tempat-tempat umum lainnya.
Hal ini terutama dapat terlihat di daerah-daerah yang mengalami minimnya pengawasan dari pihak kepolisian. Sayangnya, banyak insiden kriminal seringkali tidak dilaporkan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Di kota-kota besar lainnya, transportasi umum sering menjadi sasaran kejahatan. Penumpang angkutan umum seperti bus dan becak rentan menjadi target perampok yang memanfaatkan keramaian untuk melakukan aksinya. Berbicara mengenai Bangladesh, negara ini memiliki populasi mayoritas yang memeluk agama Islam dan memiliki sejarah panjang yang melibatkan interaksi antara berbagai agama dan budaya. Hal ini melahirkan fenomena sinkretisme, yaitu percampuran kepercayaan dan tradisi dari beragam agama, yang menghasilkan bentuk spiritualitas dan budaya yang unik. Fenomena ini mencerminkan warisan sejarah Bangladesh, di mana pengaruh dan berbagai kerajaan dan penyebaran agama-agama besar menghasilkan keberagaman spiritual yang kaya, yang seringkali berbeda dari ajaran ortodoks. Untuk memahami sinkretisme di Bangladesh, penting untuk menelusuri sejarah perkembangan agama dan budaya di wilayah ini sebelum kedatangan Islam pada abad ke-13. Sebelum itu, kawasan ini merupakan pusat peradaban Hindu dan Buddha dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Pala yang mendukung pengembangan agama Buddha Mahayana dan Vajrayana. Ketika pedagang muslim dan kemudian penguasa muslim mulai memasuki wilayah ini, khususnya selama masa Kesultanan Bengal dan era kekuasaan Mughal, Islam mulai menyebar dengan luas. Namun, proses perkembangan agama Islam di Bangladesh berlangsung secara inklusif, di mana elemen-elemen lokal dari kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme yang telah ada dalam masyarakat diintegrasikan ke dalam pabrik Islam sehari-hari. Salah satu contoh paling mencolok dari sinkretisme di Bangladesh adalah pemujaan terhadap para wali suci. Mereka dihormati sebagai tokoh spiritual yang memiliki kekuatan mistis, dan banyak makam mereka menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh umat muslim maupun non-muslim. Salah satu yang terkenal adalah makam Hasrat Syekh Jalal Dishlet, seorang wali sufi yang dianggap memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di daerah tersebut. Ritual yang dilakukan di makam ini seperti memberikan persembahan berupa makanan atau bunga. Sebenarnya bukan bagian dari ajaran Islam ortodoks. Praktik ini lebih dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan animisme yang telah lama ada di kawasan ini. Pemujaan wali semacam ini mencerminkan bagaimana Islam di Bangladesh berinteraksi dengan kepercayaan lokal yang memuja roh leluhur atau dewa-dewa Hindu. Meskipun pemujaan terhadap manusia, bahkan yang dianggap suci, tidak dianjurkan dalam ajaran Islam ortodoks. Namun, praktik ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Bangladesh. Sinkretisme di Bangladesh juga terlihat dalam berbagai festival dan perayaan keagamaan. Salah satu contoh menarik adalah perayaan Sabe Barat yang seringkali diwarnai dengan unsur-unsur mirip tradisi Hindu dan animisme. Misalnya, banyak orang yang menyalakan kembang api atau lampu minyak di rumah mereka, sebuah praktik yang mengingatkan pada festival Hindu seperti Diwali yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Perpaduan ini menunjukkan bagaimana praktik agama Islam telah disesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Setelah membahas berbagai masalah yang dihadapi negara ini, Bangladesh tetap menjadi negara dengan potensi besar di masa depan. Walaupun menghadapi tantangan yang sulit, banyak inisiatif dan gerakan yang berupaya membawa perubahan positif, baik dari kalangan non-pemerintah maupun lembaga internasional. Semua terus bekerja keras untuk memerangi kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan di Bangladesh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya.